Hola, dolphin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sebuah video mengenai daya pembeda soal pada tes soal uraian. Sebelum kita memulai video ini, kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Fatur Muhammad Januar. Lalu yang kedua ada Raihan Irsyad Tumbuhan. Yang ketiga ada Akil Mubarok. Lalu yang keempat ada Nadela Lesfirani. Lalu yang kelima ada Nur Fauzi. Yang keenam ada Rifal Ramadan. Dan yang terakhir ada Rifda Anissa. Oke, kita mulai saja videonya. Yaitu yang pertama, daya pengertian dari daya pembeda soal. Daya pembeda soal menurut Daryanto yaitu menjelaskan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh. Ataupun menurut Sudijono pada tahun 2009 yaitu daya pembeda adalah item yang paling penting karena salah satu dasar yang dipegangi untuk menyusun butir-butir item tes hasil belajar yaitu adalah anggapan bahwa kemampuan antara tes yang satu dengan tes yang lain itu berbeda-beda. Oke, kita mulai saja mengenai untuk menghitung daya pembeda soal. Yang pertama yaitu mengenai cara yang pertama untuk menentukan daya pembeda yaitu dengan cara menentukan kelompok atas dan bawah dengan menggunakan filtering yang akan dijelaskan oleh Akil. Baik, terima kasih. Setelah bentuk tabel telah dijelaskan, selanjutnya diisi terlebih dahulu data-data tiap respondennya dengan nilai yang sudah tersedia. Berikut adalah data-data nilainya, yaitu misalkan siswa A punya data nilai soal 1 2, soal 2-nya adalah 5, soal 3 adalah 2, soal 4-nya data nilainya 5, dan soal 5 nilainya 8. Selanjutnya, setelah sudah diisi, selanjutnya menghitung jumlah pensekoran dari tiap nilai respondennya. Setelah bentuk tabel telah dijelaskan, selanjutnya diisi terlebih dahulu data-data tiap respondennya atau siswanya dengan nilai yang sudah tersedia dari tiap siswanya. Misalkan data nilainya sebagai berikut, yaitu ada siswa A dengan data nilai soal pertamanya itu 2, data soal 2-nya itu dapat nilai 5, data soal 3-nya itu dapat nilai 2, data soal 4-nya itu dapat nilai 5, dan data soal 5-nya itu dapat nilai 8. Dan begitu seterusnya dari siswa A sampai Z. Lalu setelah sudah diisi, selanjutnya menghitung jumlah pensekoran dari tiap siswanya. Hitungannya sebagai berikut. Nah, berikut adalah jumlah pensekoran dari tiap nilai siswanya. Setelah sudah diisi, selanjutnya menghitung jumlah nilai soal 1 sampai dengan 5. Hitungnya di sini di kolom yang ini.
Nah, berikut adalah jumlah nilai soal 1 sampai 5. Jadi nilai 1 dapat total jumlahnya 56, soal 2 70, soal 3 47, soal 4 55, soal 5 dapat 5 49. Selanjutnya setelah sudah diisi data skor siswa harus diurutkan dari yang besar ke kecil. Berikut adalah caranya. Pertama, select dulu dari kolom siswa ke angka 35, lalu difilter. Dari Z ke A. Nah, setelah sudah diurutkan dari besar ke kecil, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rai mengenai rata-rata kelas atas. Silakan Rai. Tadi kan dari Akil itu sudah menentukan, sudah mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, untuk mencari siapa saja yang termasuk pada rata-rata kelas atas, pertama-tama kita menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, rata-rata yang ditentukan itu adalah rata-rata dari jumlah skor ini tadi, yaitu jadi sama dengan average lalu ini kita tarik dari H7 sampai H16. Nah, kita akan mendapatkan total skor rata-ratanya. Nah, dari sini nih berarti yang skornya di atas 27,7 itu akan termasuk ke dalam rata-rata kelas atas. Nah, sini kita terlihat nih siapa saja yang masuk ke dalam kelas atas. Nah, ini saya beri warna biru. Nah, berarti dari siswa I, J, D, F, dan G itu masuk ke dalam rata-rata kelas atas. Nah, lalu kita ke sel 19C. Nah, lalu kita tentukan rata-rata kelas atasnya. Itu dengan cara average lagi. Lalu ini kita klik, berarti kita set dari siswa I, J, D, F, G pada soal 1. Nah, kita dapat nih rata-rata kelas atasnya itu 6,4. Lalu kita tarik sampai ke soal nomor 5. Seperti itu. Lalu untuk rata-rata kelas bawah akan dijelaskan oleh rival. Baik, selanjutnya kita masuk ke menentukan rata-rata kelas bawah. Untuk kelas-kelasnya sendiri kan sudah ditentukan ya, siswanya ada C, E, B, H, dan A. Tinggal kita bedakan dengan yang kelas atas, kita beri warna kuning. Nah, setelah kita beri warna, untuk rumusnya sama seperti menentukan kelas atas. Untuk menentukan rata-rata kelas bawah, kita gunakan rumus sama dengan average. Kita pilih dari sesuai dengan soal tesnya ya. Yang pertama kita akan menggunakan soal yang pertama. Setelah kita pilih kelima nilai yang di atas, kita tekan enter dan kemudian muncul nilai 4,8, terus tinggal kita tarik sesuai dengan jumlah soal yang kita punya. Setelah itu dilepas dan muncul nilai rata-rata kelas bawah dari setiap soal. Kemudian setelah ini kita akan menentukan DP ya, yang akan dijelaskan oleh Nadila. Setelah kita menentukan rata-rata kelas atas dan rata-rata kelas bawah, kita akan menentukan DP-nya. Nah, rumus dari DP ini, daya pembeda ini, yaitu rata-rata kelas atas dikurangi rata-rata kelas bawah, terus dibagi skor maksimal. Jadi kita
Jadi kita menentukan DP-nya ini dari rata-rata kelas atas dikurang rata-rata kelas bawah. Lalu dibagi skor maksimal. Setelah mendapatkan DP-nya ini, langsung kita menentukan interpretasinya. Sekian. Akan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan menentukan interpretasi. Nah, sebelumnya kan sudah diketahui nih DP-nya. Kemudian sekarang kita akan menentukan interpretasi. Untuk mengelompokkan DP ini termasuk ke interpretasi mudah, sukar, atau cukup. Oke, pertama kita masuk ke kolom ini di interpretasi. Rumusnya yaitu ini ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita langsung saja ketik sama dengan if buka kurung. Nah, di sini kan DP, kita klik aja DP yang mau dimasukkan. Nah, klik di sini. Nah, kemudian lebih besar dari 0,7. Terus titik koma, maka jika DP-nya ini lebih besar dari 0,7, masuk ke interpretasi mudah. Kita tinggal klik ini. Nah, setelah itu lanjutkan rumusnya. Jika DP-nya lebih kecil dari 0,3, maka masuk interpretasi yang sukar. Nah, ini tinggal klik aja nih di sini. Kemudian selain itu, selain dari interpretasi ini, masuk ke interpretasi cukup. Nah, kemudian tutup kurung 3 kali. Nah, di sini kita tekan F4 di sini sama di sini agar bisa ditarik, nanti otomatis ada nilainya. Oke, kemudian kita klik enter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian untuk mengetahui kolom lainnya kita tinggal tarik saja nih di sini. Nah, sudah diketahui. Oke, mungkin cukup dari sekian, saya kembalikan ke moderator. Udah aja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai daya pembeda untuk tes bentuk uraian. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.